Beliau memberikan kita contoh tentang semangat, tentang motivasi, tentang kerja keras, tentang keberanian dan umuna. Juga memberikan kita contoh tentang bagaimana gender tidak menghalangi perjuangan seseorang untuk memajukan organisasi dan sekaligus berjuang untuk memajukan agama. Contoh-contoh nikah tentu kita harapkan akan tetap kita kenang, dan saat niki Ummuna masih bersama kita, mudah-mudahan sempat hadir nanti. Dalam keseharian Ummuna selalu menyebut kita semua. Ummuna sangat mencintai kita dan berharap kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan ketaatan, sehingga doa Maulana Syekh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk dapat masuk surga bighairi hisab. Dan kemarin yang dibisikin oleh seorang tuan guru, Maulana Syekh pernah mengatakan bahwa boleh enggak saya minta sebagian dari hak usia kalian kepada murid-muridnya. Kalau memang itu ada, okay, dan Maulana Syekh meminta seperti itu, maka izinkan tiang meminta untuk Ummuna agar Ummuna panjang umurnya bersama kita, rela pelungguh mewakafkan usia pelungguh 1 hari saja untuk Ummuna. Rela pelungguh senamian ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ummuna diberikan umur yang panjang sehingga kita tetap bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hamzah Wadi 2, Tuan Guru Kiai Haji Dr. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani merupakan semangat baru bagi Nahdlatul Wathon. Setelah Ummuna, kita lihat kiprah beliau begitu masif menyebarkan Nahdlatul Wathon. Setelah membuat dan mendirikan kepengurusan Nahdlatul Wathon di semua provinsi, bahkan sampai tingkat internasional, sekarang beliau sudah mulai lebih banyak turun di masyarakat. Kita bisa menemui Maulana Syekh sekarang di pengajian-pengajian PB, hampir di seluruh pengajian, ya kecuali beliau ada agenda mendadak yang tidak bisa diwakilkan. Biasanya beliau mengirim salam kepada panitia untuk hal itu. Ya, mudah-mudahan beliau juga diberikan umur panjang sehingga sukses membawa Nahdlatul Wathon niki ke era barunya dan bisa beradaptasi dengan segala suasana. Tahun baru niki tentunya kita akan isi dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Harapannya kita menampaki tahun baru niki, tahun baru Hijriah, kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan, dan kita mencoba menapaki jejak baru yang lebih baik dari sebelumnya. Secara pribadi, tiang mengucapkan kepada pelungguh senamian selamat tahun baru Hijriah tahun 1447 Hijriah,
Mudah-mudahan tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tahun hijrah bagi kita dari dosa-dosa kita menuju ke taubah, dari hal-hal ada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang diridhai, dari hal yang belum dikategorikan ketakwaan menuju kepada ketakwaan. Mudah-mudahan awal tahun baru ini kita ambil sebagai momen menjejakkan langkah menuju hal-hal yang baru. Mungkin Tiang sendiri di samping sebagai Katib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Tiang juga diberi tugas oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tentunya atas restu masyarakat Nahdlatul Ulama, Tiang sekarang ditugaskan menjadi bagian dari pengurus pajak. Tiang ditugaskan di Basnas Provinsi sebagai komisioner Basnas. Artinya Tiang niki dipercayakan sekarang mengurus zakat, infak dan sedekah dari umat Islam, khususnya dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Napi tugas Tiang sehari-hari pertama mensosialisasikan zakat agar umat Islam nika mulai menyadari bahwa zakat itu tidak hanya penting untuk penyucian harta, tetapi zakat itu juga merupakan penyucian jiwa. Zakat menjadi penyucian harta karena Allah menitipkan harta benda kepada kita semua. Di dalam harta benda nika ada hak orang lain. Harta nika banyak maupun harta itu sedikit. Enggak? Di dalam kita waktu senggang itu mempunyai harta banyak, atau di dalam waktu sempit harta itu sedikit, itu tetap saja ada hak orang lain di dalam harta tersebut. Karena itu memang zakat nika mempunyai nisab, mempunyai batasan sehingga dia dikeluarkan zakatnya. Tetapi hak orang lain di dalam harta kita agar dia bersih, itu bisa kita sisihkan walaupun harta tersebut belum mencapai nisabnya. Artinya begini, bagaimana caranya kita menjadikan zakat itu sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Jadi zakat itu makin niki, zakat, infak dan sedekah itu makin niki bisa kita upayakan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Caranya seperti niki. Orang sekarang nika tidak hanya mempunyai satu profesi, tidak hanya mempunyai satu sumber pendapatan. Petani misalnya, sekali dua dia bisa menjadi pedagang dari hasil pertanian. Petani sekali dua bisa dia menjadi buruh tani. Pedagang sekali dua dia bisa menjadi supplier. Pedagang sekali dua dia juga bisa menjadi distributor. Pedagang sekali dua dia bisa menjadi pengecer. Sehingga pedagang juga kadang-kadang bisa menjadi ustadz yang mendatangkan, menjadi guru yang mendatangkan gaji baginya. Nah,
Maksudnya Nabi, bagaimana cara kita menjadikan zakat nikah sebagai bagian dari gaya hidup kita. Jadi upayakan kita menyisihkan bagian dari harta kita nikah, bagian dari harta kita, sebagian kecil dari setiap pendapatan kita, tidak hanya pendapatan tahunan. Zakat itu tidak hanya kita keluarkan sebagai pengeluaran tahunan. Zakat itu tidak hanya kita keluarkan sebagai pengeluaran di saat harta kita sesuai dengan nisab. Jadi zakat nikah sebenarnya diwajibkan kepada orang yang sudah mempunyai harta sesuai dengan zakat, sesuai dengan nisab atau sesuai dengan aulnya, sesuai dengan tahun, sudah setahun. Tetapi zakat itu tidak dilarang. Zakat itu bahkan sangat ditekankan. Zakat itu agar bisa menjadi bagian dari alat pemersatu, menjadi alat. Zakat itu tidak hanya menjadi alat penyuci saja, tapi dia menjadi alat pemersatu sosial. Jadi alat untuk mensejahterakan sesama. Nah, ini maksudnya. Jadi harapannya zakat nikah tidak hanya perlu keluarkan, ya, tidak hanya kita keluarkan di saat harta sudah 1 tahun atau di saat harta menjadi banyak. Jadi ada nikah tugas yang mensosialkan zakat. Bagaimana agar zakat nikah bisa menjadi bagian dari pola hidup kita. Punya uang 1.000 rupiah, ambil. Misalnya punya uang 10.000 rupiah, ambil 500. Oh, ini akan saya zakatkan, kumpulkan. Sama sekali tidak ada larangan untuk itu. Nggih, malah nikah sangat dianjurkan. Dan yang kedua tugas tiang adalah mengumpulkan zakat. Sila yang mau berzakat bisa datang ke Basnas untuk berzakat, okay? Dan Basnas itu adalah bagian amil sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga, tugas kami adalah membagi zakat tersebut sesuai dengan porsinya dan lebih masif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, tentunya kepada asnaf, ya, pada mustahik yang mempunyai hak menerima zakat tersebut, yakni asnaf 8. Nah, ini tugas tiang sebagai anggota Basnas di samping tugas-tugas administrasi lainnya. Yang mohon maaf, niki sedikit yang cerita tentang tugas Basnas. Namun pada intinya tiang sangat berbahagia di sini bisa bersama-sama Pulungguh Senamian bertemu dengan para tuan guru, berkumpul di awal tahun ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyertai para tuan guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengumpulkan kita nanti seperti mengumpulkan kita di taman sorga ini, juga mengumpulkan kita di sorga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang rasa yang tidak memperpanjang sambutan tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir mungkin yang sedikit berpesan, karena niki adalah termasuk salah satu dari bulan mulia, bulan sucinya Allah Subhanahu wa taala yang 4, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bulan Muharram adalah bulan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana namanya, bulan ini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang paling afdal berpuasa setelah bulan Ramadan. Mari kita perbanyak ibadah kita perbanyak puasa,
kita berbanyak sholat malam kita, dan kita perbanyak berzakat, terutama berinfak, bersedekah di bulan niki. Mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita semua.